فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang kisah Nabiullah Ismail alaihi salam. Maka setelah kita sebutkan ketika Nabi Ibrahim alaihi salam bersama Sarah dan juga Hajar ke Palestina dan bertempat tinggal di situ, maka setelah menjalani rumah tangga sekitar 20 tahun, maka Sarah juga tidak dikaruniai anak. Maka ketika Sarah merasa kasihan dengan Ibrahim, maka dia pun menyuruh agar Ibrahim menikahi Hajar. Maka setelah menikahi Hajar, beberapa tahun kemudian Hajar pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Ismail. Maka ketika Ibrahim memiliki anak dari Hajar, maka muncullah kecemburuan dari Sarah kepada Hajar. Dan sudah kita sebutkan ya, kecemburuan ini disebabkan karena dia tidak memiliki yang dimiliki oleh Hajar, yaitu anak. Maka saking cemburunya Sarah kepada Hajar, ya sampai-sampai dia bersumpah ingin memotong 3 bagian tubuh dari Hajar. Ya, dan Ibrahim pun menyuruh agar Sarah melubangi telinga Hajar dan juga menyunatnya, itu sebagai pengganti dari sumpahnya yang ingin memotong 3 bagian tubuh Hajar. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke kota Mekah. Sesampainya di sana, ya, maka sebagaimana kita sebutkan, Ibrahim hanya meninggalkan sekantong air dan sekantung kurma sebagai bekal. Kemudian Nabi Ibrahim pun beranjak pergi, dan itu diikuti oleh Hajar, ya.
Dan dia bertanya-tanya, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang tandus ini, yang tidak ada siapapun di sini? Dan Nabi Ibrahim sama sekali tidak menengok. Setelah beberapa kali Hajar bertanya, mengulangi pertanyaannya kepada Ibrahim, dan Ibrahim tetap menengok, maka pahamlah bahwasanya apa yang dilakukan oleh Ibrahim ini adalah perintah Allah. Maka ketika dia bertanya, Allahul ladzi amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan semua ini? Maka Ibrahim menjawab, iya. Maka setelah itu ibunya Ismail pun berkata, idzan la yudayyi'una, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Kemudian beliau pun kembali ke tempat Ismail. Maka ketika persediaan bekal yang mereka miliki habis, ya, maka air susu Hajar pun tidak keluar, dan Ismail mulai menangis karena kelaparan. Maka Hajar yang tidak sanggup melihat penderitaan anaknya, maka dia segera pergi ke Bukit Sofa untuk melihat apakah ada seseorang yang bisa menolong mereka. Ya. Jadi walaupun kondisi seperti itu, Hajar tidak putus asa. Ya. Jadi dia pergi ke Bukit Sofa. Dia lihat-lihat di sana tidak dapat siapapun, maka dia pun turun menuju ke Marwah. Ya. Tidak juga didapati siapapun di Marwah, kembali ke Sofa. Dan terus begitu bolak-balik sampai 7 kali dan berakhir di Marwah. Nah, disebutkan di tengah-tengah antara Sofa dan Marwah itu ada semacam tempat yang agak menurun, ya, yang menyebabkan kalau orang berjalan atau berlari di situ, maka dia mau tidak mau berlari, ya. Dan itulah yang sekarang ditandai dengan lampu hijau yang ada di Sofa dan Marwah, yang dianjurkan para lelaki untuk lari di antara tanda hijau tersebut. Ya, jadi walaupun cerita awalnya adalah perempuan, yang mana Hajar pada waktu itu juga berlari, ya, tetapi perempuan tidak dianjurkan untuk berlari. Ya. Baik, nah Nabi SAW mengomentari perbuatan Hajar ini yang bolak-balik antara Sofa dan Marwah. Beliau bersabda, fadzalika sa'yun nasi bainahuma, itulah sa'i yang mesti dilakukan oleh manusia di antara kedua bukit tersebut, yaitu ketika haji atau umrah. Baik, berapa jarak antara Sofa dan Marwah? Yang kemarin umrah ada ngitung enggak? Disebutkan kurang lebih jarak antara Sofa dan Marwah itu 450 meter kali 7, ya, kurang lebih berapa? 3 kiloan lebih, ya. Jadi ketika orang lagi sa'i, ya, mereka berjalan itu kurang lebih 3 kiloan, ya. Jadi terasa, ya. Dan ulun pribadi membandingkan antara tawaf dengan sa'i itu wallahu alam lebih capek ketika sa'i, ya. Karena juga di situ kan ada lari-lari. Baik, makanya sebagian ulama yang sebelumnya dia belum pernah haji atau umrah, awalnya dia berpendapat bahwasanya hitungan satu putaran itu adalah Sofa Marwah, Marwah Sofa itu satu. Ya, sampai seperti itu 7 kali, berarti kalau hitungnya 14 kali kalau wah, coba mun kayak gitu, Pak. Kemudian setelah dia umroh atau haji, dia rubah pendapatnya. Karena lumayan capek ternyata antara 7 kali antara Sofa dan Marwah. Baik. Nah, jadi diabadikan perbuatan Hajar ini, ya, dengan adanya syariat sa'i. Baik, jadi adanya syariat sa'i, ya, pertama untuk mengenang bagaimana semangatnya Hajar, kemudian juga tidak putus asanya beliau dan tawakalnya
tinggi beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika beliau sudah berakhir di Bukit Marwah, dia mendengar sebuah suara, ya. Dan dalam hatinya dia meminta dirinya untuk diam agar bisa mendengarkan suara itu dengan baik. Setelah suara itu terdengar kembali, dia berkata, "Engkau telah memperdengarkan suaramu. Jika engkau berniat menolong, maka tolonglah." Nah, kemudian Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, "Fa idza hiya bil malak 'inda mawdi'iz Zamzam." Ternyata suara itu adalah suara malaikat Jibril yang berada di dekat lokasi yang akan keluar air Zamzam. Fabahasa bi'aqibihi. Lantas malaikat pun mengais tanah tersebut dengan tumitnya. Dalam riwayat yang lain, bijanahihi, dengan sayapnya, hatta zaharal ma, sampai akhirnya air keluar memancar. Maka melihat ada air keluar, apa yang dilakukan oleh ibunya Ismail? Faja'ala tuhawwiduhu, maka mulailah ibu Ismail, ya, membuat tampungan air tersebut. Ya, jadi air keluar dia langsung ambil dan masukkan ke kantong, ya. Ada juga dia buat semacam bendungan, takut kalau airnya habis. Maka jadi beliau membuat tampungan air dengan tangannya dan menciduk air, memasukkannya ke kantong. Sementara air terus menerus memancar dengan deras, ya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan komentar tentang perbuatan Hajar ini yang membendung air Zamzam. Kata beliau, yarhamullahu umma Ismail. Semoga Allah merahmati Ummu Ismail, yaitu Hajar. Lau tarakat Zamzam, kalau dia membiarkan Zamzam begitu saja, tidak dibendung, tidak ditampung, ya, maka lakanat Zamzam ainan ma'inan, tentu saja air Zamzam itu akan menjadi mata air yang mengalir, yaitu menjadi sungai di Mekah, ya. Tapi karena dia bendung tadi, maka Zamzam pun hanya menjadi sumur dan bukan menjadi sungai. Baik, berkaitan doa seperti ini juga dilakukan oleh Nabi SAW berkaitan tentang Musa. Nabi mengatakan, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Sungguh aku berharap kalau beliau itu sabar, ya, biar kita bisa mendengar cerita mereka berdua. Maksudnya adalah ketika cerita pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya. Karena Nabi Musa nggak sabar, kita cuma mendapat berapa kisah? 3 kisah aja, ya kan? Tentang kisah perahu yang dilobangi, kemudian yang mana Khidir membunuh anak, ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika dia meratakan dinding yang miring. Baik, nah karena Musa tidak sabar, akhirnya 3 aja, ya. Kalau dia sabar, maka banyak lagi kisah-kisah yang terjadi antara Nabi Musa dengan Khidir. Baik, nanti ada cerita tersendiri berkaitan tentang pertemuan Nabi Musa dengan Khidir, insya Allah. Maka ketika air Zamzam keluar, Hajar pun meminum air Zamzam tersebut, ya, dan dengan kekuasaan Allah dia pun kembali bisa menyusui Ismail, ya, dan tidak ada makanan lain selain Zamzam, ya. Jadi makanannya waktu itu hanya Zamzam, dan Hajar pun mampu bertahan hidup, bisa menyusui anaknya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, ma'u Zamzam lima syuribalahu, air Zamzam mempunyai khasiat tergantung niat orang yang meminumnya, ya. Jadi ketika seorang mau minum Zamzam, niatkan apa yang kita inginkan, dengan izin Allah maka akan terkabulkan. Makanya ada cerita yang masyhur tentang
Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang mana beliau datang dari suku Ghifar. Jadi ulun bacakan ceritanya, masih berkaitan tentang khasiat dari air Zam-Zam. Jadi Abu Dzar mengatakan, kami keluar dari kampung kami Ghifar, yaitu aku, saudaraku Unais, dan ibu kami. Maka Unais berkata, aku punya keperluan di Mekah, ya, tolong tunggu di sini sampai aku pulang, ya. Maka Unais pun pergi ke Mekah. Waktu itu Nabi sedang berdakwah, sedang dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Maka dia pergi, ternyata kok lambat, nggak pulang-pulang. Ketika dia pulang, maka Abu Dzar langsung bertanya kepada saudaranya ini, kenapa? Apa yang menghalangimu, ya? Atau apa yang menahanmu? Maka kakaknya ini berkata, atau saudaranya ini berkata, aku bertemu seorang laki-laki yang mengaku bahwasanya Allah telah mengutusnya, ya, dan agamanya ini sama dengan agamamu. Maksudnya sama-sama tauhid, tidak mau melakukan kesyirikan. Maka aku pun bertanya, apa yang dikatakan manusia tentangnya? Maka orang-orang mengatakan bahwasanya dia adalah penyair, tukang sihir, dukun. Unais, ya, kakaknya ini adalah seorang penyair. Maka Unais berkata, aku telah mendengar perkataan dukun, ya, ternyata dia tidak mengatakan perkataan dukun, dan aku telah meletakkan perkataan dia dalam timbangan-timbangan syair, kan ada yang pas, ya, ini juga bukan perkataan syair, ya. Wallahi innahu lasadiq, demi Allah dia itu benar, dia itu jujur, dan merekalah yang bohong. Maka Abu Dzar pun penasaran, dia pun ingin bertemu dengan Rasulullah. Ya, sekarang gantian, engkau yang jaga ibu, aku yang pergi ke Mekah. Maka tapi Unais pun memberikan nasihat kepada Abu Dzar, hati-hati dengan penduduk Mekah, ya, karena mereka itu, ya, marah dengan orang tersebut, yaitu dengan Nabi maksudnya, ya, dan bersikap keras padanya. Jadi suasana di Mekah lagi panas nih, hati-hati. Maka kata Abu Dzar, aku pun pergi sampai datang ke kota Mekah. Maka aku pun lihat-lihat mana yang kupandang paling lemah di antara mereka, ya. Jadi setelah bertanya kepada seorang laki-laki yang dianggap dia paling lemah, dia pun bertanya, mana laki-laki yang kalian tuduh dia orang yang murtad, yaitu Nabi maksudnya. Maka dia pun menunjuk kepadaku, ya, dan orang-orang pun menghubungiku, ya. Waduh, ini bahaya, ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang-orang, ya, As-Sabi ini juga ikut-ikutan murtad katanya. Akhirnya dia dipukuli, ada yang pakai sendal, ya, ada dengan tulang, ya, pokoknya dipukuli habis-habisan siapa? Abu Dzar Al-Ghifari sampai beliau pingsan. Maka ketika beliau sadar, ya, beliau memandang seperti diri beliau seperti berhala yang merah yang bercucuran dengan darah, ya. Kan orang-orang Quraisy itu biasa kalau mereka menyembelih sesembelihan, darahnya itu kan dikucurkan ke patung. Nah, aku seperti itu, kata siapa? Kata Abu Dzar. Maka ketika dia sadar, aku pun mendatangi Zam-Zam, aku minum dari Zam-Zam tersebut, dan aku cuci dariku darah, ya, dan aku berdiam di Mekah selama sebulan, ya, cuman sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian, dan tidak ada makanan bagiku kecuali air Zam-Zam, ya. Jadi Abu Dzar bertahan sebulan dengan air Zam-Zam. Fasamintu, sampai aku gemuk, kan bisa gemuk ya pakai Zam-Zam aja,
Ya, sampai terlihat lipatan-lipatan di perutku, ya, lemaknya. Ya, dan aku tidak merasakan lapar. Ya, jadi kalau mau hendak umroh ya, yang low budget mungkin bisa dicoba. Baik. Nah, jadi dia diam-diam makanannya cuma Zam-Zam. Maka jadi dia bercerita lagi, ketika ahli Makkah ya pada malam bulan purnama ya, yang mana waktu itu sedang sepi nih, ada banyak orang keluar rumah dan tidak ada yang tawaf kecuali 2 orang perempuan ya. Jadi Abu Dzar di situ ada 2 wanita sedang tawaf dan keduanya datang ya dan berdoa kepada 2 berhala Isab dan Nailah. Disebutkan Isab dan Nailah ini adalah 2 orang yang berzina ya di Mekah, kemudian dikutuk jadi batu, malah disembah. Ini Isab dan Nailah. Akhirnya kata Abu Dzar mengomentari, angkihu ahaduhuma akhar, sudah nikahkan salah satu berhala itu dengan yang lain. Ini mengejek sebenarnya. Abu Dzar sedang ngejek berhala mereka. Udah nikahkan aja itu 2 berhala itu. Ya, maka kedekat 7 kan mendengar hal itu, marahlah 2 wanita tadi, ya. Sampai cuman mereka tidak sampai mukul apa-apa gitu, cuman marah-marah ya. Maka kalau seandainya sekarang ini ada seseorang dari kaum kami, niscaya dia akan menghajar engkau, istilahnya kayak gitu ya. Akhirnya kedua pun pergi sambil masih marah-marah, dan Nabi melewati 2 wanita tadi yang masih sedang marah-marah ya. Maka Nabi pun bertanya, kebetulan Nabi bersama Abu Bakar pada waktu itu, malakuma, ada apa dengan kalian berdua, kenapa nih marah-marah ya? Maka kata mereka, asabi bainal Ka'bah, tadi ada orang murtad di antara Ka'bah dan juga astarnya ya, berhala-berhala Ka'bah. Apa yang dikatakan olehnya kepada kalian berdua ya? Kata mereka, dia telah mengatakan perkataan yang sangat buruk ya. Maka akhirnya Rasulullah pun datang ya bersama Abu Bakar, kemudian mencium Hajar Aswad, kemudian tawaf, kemudian beliau salat. Ketika beliau selesai dari salatnya, aku pun mendatangi beliau, dan pertama kali yang aku ucapkan kepada beliau adalah assalamualaikum ya Rasulullah, mengucapkan salam. Maka Rasulullah pun menjawab, waalaikumsalam warahmatullah, dari mana engkau ya? Maka kata Abu Dzar, min Ghifar, dari kabilah Ghifar ya. Maka Nabi pun setelah disebutkan Ghifar meletakkan tangan beliau di dahi beliau. Abu Dzar agak khawatir nih, jangan-jangan beliau tidak suka ketika mendengar aku dari Ghifar. Maka Nabi pun bertanya, sejak kapan kau di sini ya? Kata Abu Dzar, aku telah di sini sebulan yang lalu sudah, artinya sudah 1 bulan aku di sini. Terus siapa yang memberi engkau makan? Maka kata Abu Dzar, tidak ada makanan bagiku kecuali air Zam-Zam, sampai aku gemuk dan terlihat lipatan-lipatan di perutku ya, dan aku sama sekali tidak merasakan lapar. Maka Nabi mengatakan, innaha mubarakah, sesungguhnya air Zam-Zam itu berkah ya. Innaha ta'amu tu'min, sesungguhnya air Zam-Zam itu adalah makanan bagi mereka yang lapar, artinya bisa menjadi makanan. Baik, intinya air Zam-Zam itu adalah air yang berkah. Baik, kembali ke Hajar. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Hajar, la takhafu dhai'ah fa innaha huna baitallah yabni hadzal ghulam wa abuhu wa innallaha la yudhi'u ahlahu. Janganlah kalian takut ditelantarkan, karena di sini adalah rumah Allah,
yang akan dibangun oleh anak ini dan juga ayahnya, yaitu Ibrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya. Baik. Nah, jadi Ibrahim, si Hajar dan juga anaknya Ismail, mereka berdua bertahan hidup dengan adanya air Zam-Zam. Baik, dan demikianlah Hajar dan Ismail hidup di tempat itu tanpa ada orang lain. Nah, suatu saat atau suatu hari, suatu kabilah dari negeri Yaman, yaitu kabilah Jurhum namanya, yang merupakan orang Arab Qahtan atau penduduk Arab asli, melewati Mekah. Saat mereka turun ke lembah kota Mekah, mereka melihat burung-burung terbang berputar-putar di sekitar lokasi yang akan dibangun Ka'bah. Mereka berkata, "Inna hadza ta'ir la yaduru ala ma la ahduna bihadzal wadi wa ma fihi ma." Burung-burung ini pasti berputar karena ada air. Sungguh padahal setahu kita selama ini di lembah ini tidak ada air, ya. Akhirnya mereka pun mengirim satu atau dua orang untuk mencari tahu apakah di situ benar-benar ada air, dan ternyata memang mereka menemukan air. Langsung diberitahukan kepada rombongan. Maka mereka pun datang ke sumber air tersebut dan menemukan ada Hajar dan Ismail di dekat air tersebut. Mereka pun bertanya kepada Hajar, "Ata'zanina lana an nanzil 'indaki?" Apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah, untuk tinggal bergabung denganmu di sini? Maka kata ibu Ismail, "Na'am, silahkan." "Walakin la haqqa lakum fil ma." Boleh, tapi kalian tidak berhak memiliki air, ya. Air ini milikku. Artinya kalau kalian menginginkan air ini harus minta izin kepadaku, ya. Maka mereka pun mengatakan baik, ya. Maka mereka pun tinggal di situ. Baik, maka ketika kabilah Jurhum tinggal bersama Hajar dan Ismail, ya, maka ibunda Ismail pun merasa senang dengan adanya orang lain, ya. Sebelumnya cuma berdua, sekarang banyak yang datang, ya. Sehingga mereka pun menetap di sana dan menjadi pemukiman di situ. Baik, dan mereka pun kabilah Jurhum yang datang ini mengirim surat kepada keluarga mereka, dan akhirnya mereka pun datang semuanya dan akhirnya bermukim di Mekah. Jadi asalnya dua saja jadi pemukiman dengan datangnya kabilah Jurhum. Baik. Nah, ketika kelompok ini sudah menetap dan Ismail sudah mulai tumbuh dewasa, maka Ismail pun belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Bahkan menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum. Baik. Karena kita tahu bahwasanya Ibrahim, Hajar, Ismail itu bukan orang Arab asli, ya. Nah, tapi ketika mereka belajar bahasa Arab dari orang-orang Arab asli dari kabilah Jurhum, maka mereka pun akhirnya disebut sebagai orang Arab juga. Cuman bukan orang Arab asli, tapi Arab campuran, ya, yang dianggap sebagai orang Arab akhirnya. Dan sudah pernah kita sebutkan orang Arab ada tiga. Ada Arab al-Ba'idah, Arab yang sudah punah. Ini seperti kaum Ad, kaum Samud. Ada al-Arab al-Aribah, Arab asli, yaitu dari Yaman tadi, diantaranya adalah kabilah Jurhum. Dan yang ketiga adalah al-Arab al-Musta'ribah, campuran tadi, yang kemudian dianggap sebagai orang Arab. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu masuk kepada jenis yang ketiga. Baik. Nah, disebutkan, ya, walaupun Ismail awalnya bukan orang Arab dan belajar bahasa Arab dari mereka, ternyata Ismail itu mengungguli mereka bahkan, ya. Jadi bahasa Arabnya Ismail itu lebih fasih daripada orang Arab asli. Nabi SAW bersabda berkaitan masalah ini,
awwalu man fataqallahu lisanahu bil arabiyyah al mubinah Ismail. Orang yang pertama kali Allah bukakan lisannya dengan bahasa Arab yang jelas adalah Ismail. Ya, jadi Ismail itu mengungguli kabilah Jurhum. Baik. Maka setelah Ismail dewasa, ia pun menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum. Ya. Maka dan tidak lama Hajar pun meninggal dunia. Ya. Jadi ketika Ismail dewasa, kemudian menikah, Hajar meninggal dunia. Dan Nabi Ibrahim ayahnya itu rutin mengunjungi Mekah untuk melihat keadaan anaknya. Begitu juga keluarga anaknya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim ketika mengunjungi anaknya di Mekah, beliau menggunakan burak, ya, untuk perjalanan dari Palestina menuju Mekah. Baik. Kemudian, nah jadi ketika Ismail sudah nikah, Nabi Ibrahim datang berkunjung. Waktu itu Ismail sedang tidak ada di rumah karena sedang mencari nafkah. Yang ditemui oleh Nabi Ibrahim hanyalah istrinya, yaitu istri Ismail. Dan istri Ismail itu tidak tahu kalau yang datang ini adalah ayahnya Ismail, tidak tahu kalau itu adalah Ibrahim. Maka terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dengan istrinya Ismail. Nah, percakapan ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Ibrahim bertanya tentang Ismail kepada istrinya Ismail. Istrinya menjawab, dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Lalu Ibrahim bertanya, bagaimana kehidupan kalian? Maka istri Ismail yang pertama ini, kami hidup dalam kesulitan, berada dalam kesempitan, penuh penderitaan, ya. Jadi intinya istri Ismail ini mengeluhkan kehidupannya kepada Ibrahim. Maka Ibrahim pun berpesan, nanti suamimu datang, sampaikanlah salam dariku dan katakanlah kepadanya agar mengganti ambang pintu rumahnya. Ya. Nanti yang dimaksud ambang pintu di sini adalah istrinya, disuruh untuk diceraikan. Baik, insyaallah kita lanjutkan ceritanya setelah salat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka telah kita sebutkan tadi ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam mengunjungi putranya Ismail, ternyata beliau tidak mendapati Ismail di rumah. Ya, beliau hanya mendapati istrinya Ismail. Maka ketika Ibrahim bertanya tentang kehidupan atau keadaan mereka, maka istri Ismail ini menjawab, kami hidup dalam kesulitan, kesempitan, penderitaan. Intinya istrinya ini banyak mengeluh tentang kehidupan mereka. Maka Ibrahim pun berkata, nanti jika suamimu datang, sampaikan salam dariku dan katakan kepadanya agar mengganti ambang pintu. Ambang pintu apa? Wallahu alam, ya. Ambang pintu itu adalah
papan atau bingkai paling bawah bagian pintu yang berupa kayu, yang mana ketika kita masuk rumah kita pasti melewati ambang pintu tersebut ya. Mungkin kalau zaman sekarang jarang menggunakan itu, tapi kalau rumah-rumah lama itu biasanya ada bingkai pintunya di bawah. Itu yang disebut dengan ambang pintu atau atabatul bab. Maka ketika Ismail datang, dia merasakan ada sesuatu yang terjadi ya. Dia pun bertanya kepada istrinya, apakah ada orang datang tadi? Maka istrinya menjawab, iya, tadi ada orang tua begini dan begitu ya. Dan dia menanyakan tentangmu, aku pun memberitahukannya, artinya engkau sedang mencari nafkah. Dia juga bertanya kepadaku tentang bagaimana kondisi kehidupan kita, maka aku pun memberitahunya bahwasanya kita dalam kepayahan, penderitaan, kekurangan dan seterusnya. Lalu Ismail bertanya, apakah orang itu meninggalkan pesan? Istrinya menjawab, ya, dia memerintahkanku untuk menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar mengganti ambang pintu rumah. Maka Ismail pun menjelaskan, itu adalah ayahku, dia telah memerintahkanku untuk menceraikanmu, kembalilah kamu kepada keluargamu. Maka Ismail pun menceraikannya. Dan disebutkan di sini kembalilah kepada keluargamu, ini dalam ilmu fikih disebut dengan kinayah atau lafaz kinayah dalam menceraikan ya. Lafaz cerai ada dua, ada yang sharih ya, seperti dia mengatakan aku cerai engkau, maka ini jelas lafaz cerai, maka ini langsung jatuh baik diniatkan ataupun tidak. Baik, adapun yang kedua lafaz kinayah ya, yang mana tidak langsung menggunakan makna cerai. Contohnya, pulanglah ke rumah ibu ayahmu misalnya. Maka ini tidak langsung dikatakan atau tidak langsung jatuh cerai, kecuali memang diniatkan untuk cerai. Kalau memang niatnya untuk cerai dengan menggunakan lafaz tersebut, maka jatuh talak. Kalau tidak, maka tidak jatuh talak. Baik, nah jadi ini istri yang pertama. Kemudian setelah Ismail ya menceraikan istri yang pertama, dia pun menikah dengan wanita yang lain, sama-sama dari kabilah Jurhum. Maka Nabi Ibrahim datang lagi dan bertemu dengan istri barunya Ismail ya. Jadi diceritakan, kemudian Ibrahim pun bertanya kepada istri baru Ismail. Jadi sama kondisinya, Ismail sedang tidak ada di rumah, Ibrahim ketemu dengan istrinya. Maka Ibrahim bertanya di mana Ismail, maka dia menjawab dia sedang pergi mencari nafkah. Lalu Ibrahim bertanya lagi, bagaimana keadaan kalian? Ya, jadi bagaimana kehidupan kalian dan seterusnya. Istrinya menjawab, kami dalam keadaan baik, berkecukupan. Kemudian dia memuji Allah. Ya, padahal kondisinya sama dengan sebelumnya. Ya, tapi istri ini mengatakan kami dalam keadaan baik, berkecukupan dan seterusnya, bahkan memuji Allah. Maka Ibrahim pun bertanya, apa makanan kalian? Maka istri Ismail menjawab, daging. Apa minuman kalian? Air. Maka Ibrahim pun berdoa, ya Allah, berkahilah mereka dalam daging dan air mereka. Ya, karena kebetulan waktu itu biji-bijian itu belum ada ya. Adanya cuma daging dan air. Kalau seandainya ada beras di situ, apalagi dan lain-lainnya, maka didoakan oleh Ibrahim. Baik, dan doa dari Nabi Ibrahim tersebut tentang daging dan air ya, itulah yang menyebabkan tidak ada seorang penduduk Mekah yang mengeluh bila mereka hanya mendapati daging dan air, karena sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim dengan keberkahan. Baik, kemudian Ibrahim selanjutnya berkata,
jika nanti suamimu datang, sampaikan salam dariku kepadanya dan perintahkan dia agar mempertahankan ambang pintu rumahnya. Maka ketika Ismail datang, dia berkata, apakah ada orang yang datang tadi? Istrinya menjawab, ya, tadi ada orang tua, penampilannya demikian. Ya, bahkan memuji Ibrahim. Dia bertanya kepadaku tentang engkau, maka aku memberitahunya. Lalu dia bertanya kepadaku tentang keadaan hidup kita, maka aku jawab bahwasanya kita dalam keadaan baik-baik saja. Maka Ismail bertanya, apakah orang itu meninggalkan pesan kepadamu? Istrinya menjawab, ya, dia memerintahkan kepadaku agar menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mempertahankan atau mengokohkan ambang pintu. Maka Ismail pun berkata, itu adalah ayahku dan ambang pintu itu adalah maksudnya engkau. Maka dia pun memerintahkanku untuk mempertahankanmu. Ya, jadi Ibrahim di sini menggunakan bahasa kiasan atau kinayah, ya, ketika menyebutkan istrinya Ismail. Baik. Selanjutnya pembahasan terakhir kita malam hari ini yaitu Ismail dan Ibrahim membangun Ka'bah. Nah, jadi pada waktu yang lain Nabi Ibrahim mengunjungi putranya Ismail, ya. Pada saat itu Ismail sedang meraut anak panahnya di dekat sumur Zam-Zam. Maka ketika Nabi Ibrahim tiba, Ismail pun menyambut ayahnya dengan penuh kehangatan. Mereka berpelukan dengan penuh rasa rindu setelah lama berpisah. Baik, kemudian Ibnu Abbas menceritakan terkait masalah ini. Kemudian Ibrahim berkata, wahai Ismail, Allah memerintahkanku dengan suatu perintah. Maka Ismail berkata, lakukan apa yang diperintahkan oleh Rabbmu. Ibrahim berkata lagi, apakah kamu akan membantuku? Ismail berkata, ya, aku akan membantumu. Maka Ibrahim berkata, Allah memerintahkanku agar membangun rumah di tempat ini. Ya, Ibrahim pun menunjuk suatu tempat yang agak tinggi dibandingkan di sekelilingnya. Maka dari tempat itulah keduanya meninggikan fondasi Baitullah. Nah, Ismail tugasnya mengangkut batu-batu, sedangkan Ibrahim yang menyusunnya, membangunnya, ya. Hingga ketika bangunan sudah cukup tinggi dan tangannya Ibrahim mungkin tidak sampai, maka Ismail pun meletakkan batu, ya, yang mana dijadikan sebagai pijakan oleh Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, pijakan itu yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Nah, dan teruslah mereka membangun Ka'bah tersebut, ya, dan sambil mereka bekerja, ya, mereka senantiasa berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabb kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Ya, terus mereka ulang-ulang doa ini, ya. Mereka, ya, sangat khawatir apabila amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama ketika membaca ini menangis, Pak. Ya, bagaimana tidak? Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Ya bani Baitur Rahman, membangun rumah Allah. Bi amrin minar Rahman, dengan perintah Allah. Ya, tapi mereka tetap takut agar tidak diterima amal tersebut. Ya, makanya seseorang jangan pede dengan amalannya, ya. Senantiasa dia berdoa kepada Allah agar segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, disebutkan ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, bentuknya bukan seperti Ka'bah sekarang, ya. Jadi Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim itu bentuknya seperti D besar gitu. Mungkin kita bisa menggambar kerja.
poin. Baik. Dulu pintunya di situ ada 2, Pak. Di sini 1, sini 1. Jadi ada 2 pintu dahulu. Ya, pintu sebelah barat dan timur kalau salah. Jadi ada lengkungan seperti ini, jadi seperti huruf D. Ya. Nah, cuman ketika di zaman Nabi SAW, ya, pertama umur Ka'bah itu sangat tua. Ya, sejak zamannya Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi kita Muhammad SAW itu berapa abad? Ya. Dan batu-batunya pun mulai lapuk. Ya. Pernah kena banjir beberapa kali. Pernah kebakaran juga Ka'bah ini. Jadi sebagian dindingnya itu mulai hancur. Baik. Nah, ketika umur Nabi SAW 35 tahun, ya, terjadi banjir bandang di situ kan, yang meruntuhkan sebagian dinding Ka'bah. Maka orang-orang Quraisy pun ingin membangun ulang atau merenovasi Ka'bah. Ya. Baik, ini terjadi sebelum atau sesudah Nabi jadi Nabi? Sebelum. Tadi berapa umurnya? 35 tahun. 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Baik. Nah, orang-orang Quraisy ketika membangun ulang Ka'bah, mereka mempersyaratkan, ya, jadi mengumpulkan donasi dan disyaratkan harta yang dikumpulkan ini untuk membangun Ka'bah, ya, disyaratkan hartanya halal, ya, bukan dari hasil zina, bukan riba, dan juga bukan hasil kezaliman, ya. Jadi setelah donasi ternyata tidak cukup untuk membangun seperti ini, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tentunya mereka merubah sedikit, ya, bangunan Ka'bah. Pertama mereka hanya membuat 1 pintu, pintunya cuma 1, dan juga sekarang Ka'bah agak tinggi, ya. Kalau di zamannya Ibrahim itu menempel dengan tanah, sekarang ditinggikan oleh orang-orang Quraisy. Baik. Nah, ketika mereka membangun ternyata dana mereka nggak cukup. Akhirnya mereka cuma bisa membangun kotak seperti ini, ya. Ya, jadinya kotak seperti ini, 1 pintu dan tinggi daripada tanah. Dan ini harusnya bagian dari Ka'bah, ya. Karena mereka tidak cukup hartanya, akhirnya diberi tanda saja dengan lengkungan yang dikenal dengan sekarang dengan sebutan apa? Hijr Ismail katanya. Ya, jadi wilayah ini masuk bagian Ka'bah. Jadi kalau mau sholat di dalam Ka'bah kan nggak mungkin masuk sini, kecuali jadi presiden mungkin baru bisa, ya. Ya, tapi bisa sholat di sini. Itu pun kalau memungkinkan, tapi biasanya padat atau paling kadang ditutup biasanya. Dan juga bagi mereka yang tawaf, jangan sampai masuk sini. Wah, ini untuk mempersingkat putaran, akhirnya masuk sini. Itu enggak sah, tidak tawaf di Ka'bah namanya. Ya, wajib dikelilingi Ka'bah secara utuh. Baik. Nah, berkaitan tentang renovasi ini, tadi disyaratkan oleh mereka. Kata mereka ketika mengatakan ketika mengumpulkan donasi, fala yudkhilu fiha mahru bagyin, tidak boleh hartanya dihasilkan dari maharnya pelacur, ya, pezina, uang dari hasil berzina. Wala bai'a riba, tidak juga dengan riba. Wala mazlamata ahadin minan nas, dan bukan karena kezaliman terhadap manusia. Maka di sini menunjukkan bahwasanya sejak zaman jahiliyah pun yang namanya riba itu adalah buruk, ya, tidak baik. Makanya mereka tidak mau membangun Ka'bah dengan harta riba.
Ya, maka kalau kita berbicara tentang riba, ya, banyak ancaman-ancaman di situ. Ya, kita ringkaskan begini ya Pak. Untuk dosa riba. Dosa riba dilihat dari 4 hal. Pertama, terlaknat. Siapa yang dilaknat? Yang memakannya, yang memberi makannya, yang menulisnya, saksinya, semuanya kena laknat. Termasuk jajaran 7 dosa besar yang disebutkan dalam satu hadis, termasuk aklur riba. Baik, dosa paling ringan sama dengan apa? Berzina dengan ibu. Baik. Yang keempat, mengundang murka Allah. Baik. Hukuman pelaku riba dalam 5 fase kehidupan. Pertama, ketika di dunia, Allah mengatakan yamhaqullahu ar-riba, Allah membinasakan riba. Kedua, ketika di alam barzakh, apa hukumannya? Berenang di sungai darah. Tiga, ketika dibangkitkan, bagaimana keadaannya? Seperti orang mabuk, ya, seperti penyakit ayan, seperti orang kena ayan, ya, atau seperti kerasukan setan, ya. Baik. Keempat, ketika di padang mahsyar, baik, ditantang perang oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulullah. Baik. Dan yang kelima, setelah dihisab, ya, diancam dengan neraka. Jadi dosa pemakan riba itu bukan main-main, Pak. Ya, ancamannya itu sampai 5 fase, dari hidup di dunia sampai akhir dimasukkan ke dalam neraka. Baik. Nah, untuk rincian dalil-dalilnya ya mungkin kita pending ke pertemuan yang akan datang. Ya, karena ini penyakit berbahaya, ya. Perbuatan berbahaya yang zaman sekarang itu semakin disepelekan oleh orang-orang. Baik, mungkin kita akan sedikit spill berkaitan tentang masalah ini. Wallahu ta'ala alam.
inilah pembahasan kita malam hari ini. Kita masih menyisakan satu pembahasan berkaitan tentang kisah Nabi Ismail, yaitu peristiwa disembelihnya Ismail. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.